Sekretaris Satgas untuk menyampaikan ada berapa serapan anggaran, dan kita punya ada berapa anggaran yang kita badan anggaran secara khusus kita hadirkan di tengah-tengah kita semua, karena kita merasa sudah menganggarkan itu semua, dipakai sudah berapa, untuk apa saja dan langkah apa. Bila mana perlu kita punya APBD. Nah, ini yang perlu disadar. Demi rakyat kita semua harus ikhlas melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Itu saja sebagai prolog. Terima kasih. Waktu sepenuhnya kita berikan dulu kepada Sekretaris. Rapat dengar pendapat antara Satuan Gugus Tugas COVID-19 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digelar di ruang paripurna DPRD pada Jumat siang. Dalam rapat, Satgas COVID-19 pemerintah Kabupaten Tegal dikritik karena pemaparan anggaran dan program penanganan COVID dinilai kurang rinci dan tidak jelas. Rapat kerja dihadiri langsung Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardi, Sekretaris Daerah Widodo Joko Mulyono, Tim Satgas COVID-19, Kodim 0712, Polres Tegal dan jajaran organisasi perangkat daerah terkait. Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD menyebut kinerja Satgas COVID-19 pemerintah Kabupaten Tegal belum maksimal dalam penanganan pencegahan COVID-19. Hal ini menyusul melonjaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Tegal, sehingga Kabupaten Tegal menjadi salah satu daerah dengan status zona merah di Jawa Tengah. DPRD juga mempertanyakan penggunaan anggaran COVID-19 yang telah dianggarkan mencapai ratusan miliar. Namun justru kasus COVID-19 meningkat tajam di Kabupaten Tegal. Kita juga menginginkan kegiatan COVID-19 itu dimulai dari 20 yang lalu, dan progresnya kita teruskan, tetap saja angka COVID itu tetap tinggi. Kan intinya kita inginkan itu dengan anggaran yang ada kok tidak maksimal, realitinya hasilnya masih seperti ini. Di awal kita mungkin sering kunjungan, kita sering menanyakan di daerah lain, sepertinya anggaran kita yang paling besar di Banyumas, di Subang, ternyata yang dengan jumlah penduduk yang sama. Contohnya saja yang awal itu masker di daerah lain cuma ada masker 1,5 miliar, kita sampai 8 miliar dengan masker. Toh hasilnya juga pengadaan beras, bantuan sosial, media sosial, kita juga paling 40 miliar. Saat itu juga ternyata nggak rata juga, banyak desa antara desa satu yang lain, walaupun ada yang rata mendapatkan semua, tapi ada juga desa yang kurang. Yang ingin kita sampaikan, dengan pos anggaran yang telah kita berikan, kok bisa masih seperti ini? Kalau misalkan kita melihat dengan angka positifnya, sebenarnya kita juga benar, karena banyak yang terdeteksi. Kita juga belum tahu angka yang meninggal. Angka yang meninggal itu juga yang harus kita hindari adalah angka yang meninggal korban dari COVID-19. Ini yang harus kita hindari. Jadi kita harus tahu juga, terus realisasi vaksin jangan sampai di bawah. Yang saya tenaga kesehatan itu lebih suka nge-swab atau rapid ke masyarakat daripada mereka merealisasikan kaitan dengan vaksin COVID-19. Padahal kita rencananya dengan adanya vaksin itu insya Allah masyarakat akan kebal atau minimal tadi walaupun kena tapi masih ada antibodi karena masih vaksin. Ini jangan sampai perbedaan yang jauh honor misalkan antara tenaga kesehatan yang telah vaksin dengan swab atau rapid. Kalau ada perbedaan lebih baik, bahasanya akan senang mereka swab atau rapid daripada vaksin. Ini juga enggak. Tenaga kesehatan di bawah akan lebih memilih vaksin. Itu saja Ibu Sita. Terima kasih. Kita tambah satu lagi ya Pak Sek. Tadi jelas, tadi tidak disebutkan itu anggaran 2020 atau 2021. Ini beliau menanyakan itu. Kalau di Kabupaten Tegal anggarannya cukup banyak, di daerah lain sedikit. Justru masuk ke zona merah. Apakah ada kesalahan?
teknisnya. Kita beri kesempatan satu kali lagi. Dilakukan oleh Satgas gugus Covid di tingkat kecamatan maupun desa, seolah-olah kerumunan dan kegiatan-kegiatan lain ini masih berjalan tanpa ada teguran apa-apa. Kami harapkan yang menjadi keluar adalah bagaimana di tingkat kecamatan melakukan kegiatan manakala tidak teralihkan untuk operasional, baik dari untuk tingkat kecamatan, dari kecamatan, dari polsek maupun Polres. Dari tahun 2020 begitu jadinya COVID, ini mereka untuk koordinasi keliling lapangan ini agaknya sangat terbatas, bahkan sering ada keluhan, sehingga kami melihat di lapangan ini kayak kurang greget. Contoh di terminal Bima itu setiap malam masih ramai. Atau tidak akan mungkin setiap hari akan keliling. Ini kami mohon ditingkatkan dengan adanya anggaran cukup lumayan dan peningkatan COVID yang cukup lumayan juga di Kabupaten Tegal. Terus yang kedua, sudah cukupkah kesediaan vaksin di Kabupaten Tegal? Kalau memang belum cukup, apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Tegal? Ini sebagai bahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dengan kegiatan seperti ini, apa yang menjadi banyak pertanyaan-pertanyaan di badan anggaran ataupun di masyarakat, dan kami berharap ini akan terjadi keterbukaan. Ya. Yang kedua, dengan melihat anggaran yang sudah ada provinsi dan tadi sudah dijelaskan oleh Satgas Covid melalui Pak Hendandi maupun Pak Akif maupun Pak Joko, di mana 86 miliar itu sudah terinci tetapi belum penyerapan yang maksimal. Itu mohon nanti untuk secepatnya dilaksanakan agar pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di badan anggaran itu bisa terjawab. Kemudian yang kedua, melihat kondisi Kabupaten Tegal yang memang akhir-akhir ini grafiknya meningkat, dengan diberlakukannya surat edaran Bupati mengenai SE yang diantaranya ada sanksi, itu skenario Satgas Covid menilai itu ada efek jera atau tidak. Maksud kami, dari jarak tanggal berlakunya SE sampai hari ini, kesadaran masyarakat untuk prokes itu sudah semakin membaik atau tidak. Kalau tidak, skenario Satgas apa yang akan dilakukan selain memberlakukan SE melalui sanksi ataupun apa, itu mohon untuk dipertegas kembali. Karena kami melihat surat yang sudah diedarkan ataupun disosialisasikan, kesadaran masyarakat pun kurang, tetap menganggap bahwa sanksi itu apa sih sanksi itu. Jadi mohon untuk Satgas Covid untuk lebih bertegas lagi dalam hal melaksanakan surat edaran Bupati ini. Yang ketiga, kami berharap lagi kepada Satgas Covid, melihat kondisi grafik yang semakin tinggi, kami mohon sekali lagi skenario apa yang sudah yang akan dilakukan. Melihat grafik kita itu kan semakin menaik, seperti pada tahun 2020, walaupun grafik kita landai, tetapi karena memang ada surat instruksi dari provinsi untuk membuat ruang karantina, kita jauh-jauh hari itu sudah mempersediakan waktu itu 3 lokasi, antara Gedung Polri, WKJ, atau di GOR, atau tempat-tempat yang memang strategis untuk dikarantina, untuk tempat karantina. Nah, ini saya minta skenario apa yang sudah dilakukan untuk melihat grafik kita yang semakin naik. Itu demikian, mudah-mudahan. Itu pelemahan terus Munjung Agung, Gondang, itu rata-rata orang luar daerah, Pak. Pondok pesantren Darul Nikmat namanya, kata Ki Indus Amardo.
Sampai sekarang tamunya masih dari luar kota itu mayoritas. Menurut laporan dari warga kami yang tinggal di sana, merebak ramai sekali. Apalagi itu yang di Ujung Agung. Itu faktor-faktor yang menyebabkan kita ini. Dalam rapat tersebut juga disinggung masih banyaknya terjadi kerumunan di ruang publik, hajatan bahkan juga masih bukanya tempat prostitusi yang masih marak di Kabupaten Tegal. Dari Kabupaten Tegal, tim Kabar Beritaku mengabarkan. Kesehatan kita mau tambah, kita mau bayarkan untuk insentif kesehatan. Paling berapa persen itu? Kecil banget. Yang kasus tadi 40 miliar, realisasi 27 miliar. Terus apa lagi? Dukungan ekonomi yang 28 miliar, baru terserap 6 miliar. Termasuk untuk kesehatan. Ini yang untuk kesehatan saja pelaksanaannya baru terserap 992 juta. Ini kan masih boleh dibilang cukup. Lo duitnya anak, kewenangan di panjenengan, kok tidak dilaksanakan? Mungkin catatan-catatan dari kami seperti itu yang perlu kita kaji, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri. Tolong janganlah gampang berubah, Pak. Kami mohon seperti itu. Mudah-mudahan pada rapat dengan pendapat sore hari ini kita semua mendapatkan solusi. Saya juga tidak mau sahabat saya ini senior kami dari TNI Polri yang mana sudah mendapat tugas dari Panglima TNI sama dari Pak Kapolri untuk melakukan penegaran. Tapi kalau tidak didukung sama logistik, ya mohon